dipersembahkan oleh menghadirkan bumbu Sulawesi otentik untuk memudahkan masak Sulawesi dimanapun dan kapanpun. Saya bukan orang Makassar aja bilang enak. Saya agak beda sama Reno, ini enak banget sih, bukan enak lagi. Enak sekali. Terima kasih. Untuk roti ketawa waka-waka ini, dia kalau undi-undi kan bulat, kalau ketawa dia merekah dia. Pia kacangnya enak banget loh. Punya dasar yang kuat, personality-nya kuat, produknya kuat, tapi is going nowhere. Kami membuat sausnya dengan bahan baku premium. Dengan bangga kami juga sudah beberapa kali dipakai di staf kepresidenan. Yang paling lakunya itu mentainya atau dimsumnya? Kalau produknya sangat bagus, orang akan datang ke produknya. Pemirsa, selamat datang di Juragan Zaman Now Season 5, kompetisi wirausaha yang menjadi ruang akselerasi bagi para pelaku UMKM untuk membawa bisnis mereka naik kelas bersama saya, Jessica Wulandari. Pemirsa, pada hari ini ada 3 peserta yang akan mempresentasikan tentang usaha mereka di hadapan para panelis. Langsung saja kita mulai dengan peserta yang pertama. Kita simak pemirsa. Berawal dari kerinduannya terhadap masakan kampung halaman, Nurul Fatimah mendirikan usaha bumbu instan yang ia beri nama Sulawesi Food. Sebuah olahan bumbu instan autentik Sulawesi yang dapat bertahan hingga 1 tahun lamanya di dalam suhu ruang. Mulai dari bumbu sop kondro, palu basah, hingga coto Makassar telah diracik wanita asal Makassar ini. Hingga kini, produk bumbu instan Sulawesi Food telah dinikmati berbagai diaspora Indonesia yang tinggal di beberapa negara Asia hingga Eropa. Halo para juragan, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Nurul Fatimah Hadianti. Saya adalah founder dari Sulawesi Food, menghadirkan bumbu Sulawesi otentik untuk memudahkan masak Sulawesi dimanapun dan kapanpun. Saat ini kami sudah menghadirkan seri Sulawesi Selatan dengan 7 varian yang sudah dibawa 40 negara oleh para diaspora maupun pecinta kuliner Sulawesi. Bumbu kami tahan 1 tahun di suhu ruang tanpa pengawet. Untuk 1 kilo bumbu bisa untuk 4 kilo daging, atau 1 bungkus bumbu 250 gram bisa untuk 1 kilo daging ataupun 2 liter air. Saat ini bumbu instan yang ada masih fokus ke mass produk, semua bumbu, belum ada yang fokus ke Sulawesi. Sehingga di situ kami melihat peluang besarnya. Dan hari ini dengan setup yang sederhana, kami bisa menghasilkan 1 tahun di 2026 memproduksi hampir 10.000 bungkus dengan proyeksi pendapatan 500 juta di tahun 2026 untuk seri Sulawesi Selatan saja. Juragan, kami punya 2 opsi investasi. Kita bermain angka di sini. Pertama, kami ingin melahirkan seri Sulawesi lainnya, ada Sulawesi Utara, Tengah, Barat, dan Tenggara dengan nilai 450 juta investasi dengan sistem proyek dengan return 52% selama 3 tahun, atau juragan tertarik untuk investasi full di rumah produksi kami senilai 1M untuk in exchange equity 20% dengan payback period di kurang lebih 4 tahun dengan return of investment-nya kurang lebih 26% per tahun. Dan semua fokus apapun yang dilahirkan dari rumah produksi ini juga sudah termasuk seperti itu. Para juragan di sini, siapa yang ingin bergabung menjadi bagian dari sahabat masak Sulawesi otentik bersama Sulawesi Food? Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Oke, coba langsung kita tanyakan kira-kira Pak Reno. Ini resepnya dari mana, Mbak? Resepnya saya sendiri, Pak, yang develop. Oh, saya bukan orang Makassar aja bilang enak. Bagaimana orang Makassar? Terima kasih. Senang sekali Pak mendengarnya. Enak sekali. Terima kasih. Saya cukup sih.
Pak Rex? Saya merasa ini ada masalah sih di produk ini. Masalah paling besarnya itu saya harus nambah lagi. Udah 2 kali ini nambahnya. Terima kasih Pak. Pak Rex saya anggap itu sebagai pujian Pak. Ya kan saya agak sering ke Makassar ya. Makan coto. Menurut saya ini enak. Saya agak beda sama Reno. Ini enak banget sih, bukan enak lagi. Terima kasih banyak Ya, Pak. jadi oke, back to the business. Ya. Kalau sekarang net marginnya ada berapa ya dari total sales tadi? Kalau satu kemasan ini di 30-35%. Harga jualnya berapa ini? Harga jual untuk saat ini berbeda-beda tapi rata-rata di 55.000. Untuk Coto Makassar sebagai best seller kami di 59.500. Untuk yang lainnya 50.000. Ini jadi berapa mangkok? Untuk Coto Makassar sendiri bisa 7-8 porsi, 1 kilo daging, 2 liter air. 7-8 porsi, 50.000. Let's say ada pasar besar gitu ya, misalnya bumbunya yang umum, sop buntut misalnya, rawon, something, open juga nggak untuk misalnya masuk untuk dijadikan bagian yang diproduksi kemudian dijual, atau ini harus Sulawesi? Kami sangat terbuka dengan opportunity, tapi kalau opportunity itu pengembangan, tapi setelah kami menyelesaikan misi Sulawesi, eksplorasi Sulawesi lainnya dulu Pak, seperti itu. Oke. Ini jualnya lewat mana? Distribusi online? Oke. Kalau kami bisa dibilang 90% online Pak, ada kami di marketplace, di Shopee ada, kemudian di WhatsApp juga ada. Seperti itu Pak. Jadi memang 90% penjualan masih online dan B2C sistemnya Pak. Masih B2C, kita belum ada partner kerjasama B2B. Dan menariknya ini semua organik, belum diapa-apain dengan marketing dan lain-lainnya. Jadi bisa mencapai 80.000 follower tanpa menggunakan apa-apa, teknik marketing apapun, it's pure organic because of the product. Ini bagi orang yang tidak mahir masak ya, seberapa rumit atau seberapa gampangnya bikin? Harusnya semua orang yang tadinya tidak bisa masak karena kami satu bumbu misalkan bumbu coto Makassar. Ya. Bumbu coto Makassar penggunaannya 1 bungkus cukup ditambahkan 2 liter air, kemudian garam dan juga penyedap, sudah jadi. Saya sebagai orang Sulawesi menyambut dengan baik kalau ada makanan Sulawesi yang enak bumbunya. Ini tahannya 1 tahun ya? 1 tahun di suhu ruang. Itu gimana tuh? Apakah ada bahan pengawet atau gimana bisa tahan gitu lama? Baik, kami tidak menggunakan bahan pengawet, jadi memang pengemasannya menggunakan teknik sterilisasi. Seperti yang kami tampilkan sebelumnya Pak, masih menggunakan metode sederhana dengan presto, seperti itu Pak. Ini sih 4E, 1S. Enak sekali. Gitu. Jadi ini yang tapi tentu pertanyaan saya adalah dengan varians 7 yang sekarang 80% turnovernya dari berapa varians? Maaf Pak, kalau turnovernya omsetnya 80% omset yang sekarang ada dari berapa varians? Semuanya Pak, tapi memang bisa dibilang 60% itu kontribusi coto Makassar. Sisanya yang lain Pak, varian yang lain. Jadi iya. 60% yang Coto Makassar masih, karena itu Pak, mungkin saat karena ini ITL tadi itu. Iya Pak, Coto Makassar semuanya top of mind-nya Pak, Sulawesi Coto Makassar itu Pak. Oke, satu lagi pertanyaan sebetulnya, bagaimana menjaga konsistensi ini, karena Mbak yang kontrol sendiri, buat sendiri, kan konsistensi itu sangat penting dijaga. Kiatnya apa yang sudah dilaksanakan atau apa yang dibutuhkan untuk kita juga bisa melihat atau membantu di segi kualitinya, standarnya tidak menurun atau rasanya selalu terjaga. Oh oke, baik Pak. Kalau untuk dari segi menjaga konsistensi, kami alhamdulillahnya sudah maintain terkait sangat ketat ya Pak untuk bahan baku ya Pak ya. Itu yang pertama, tapi yang jadi tantangan sekarang Pak, produksi menggunakan metode sterilisasi dengan produksi banyak Pak, dengan alat sederhana seperti yang kami punya itu
kadang ada gagalnya Pak. Itu Pak yang kami coba untuk tujuan kami juga untuk menggait investor sebenarnya untuk bisa upgrade alat-alatnya juga yang relevan, yang sesuai. Jadi kami bisa meminimalkan tingkat error. Oke, baik. Bagaimana dari para panelis? Sudah cukup? Well said. Oke, Terima kalau kasih. gitu. Terima kasih Mbak Nurul dari Sufood atas presentasinya. Tentunya nanti para panelis juga yang akan menentukan hasilnya seperti apa pada episode kali ini. Dan saat ini kami persilakan Mbak Nurul untuk kembali ke tempat. Baik, terima kasih panelis. Terima kasih. Menantang, deg-degan, tapi menarik karena mendapatkan banyak insight. Selain kami bisa memperkenalkan apa yang sudah kami buat selama 3 tahun terakhir, kami juga mendapatkan masukan-masukan dari para juragan yang luar biasa pengalamannya. Seperti itu sih. Sulawesi Food ini punya potensi yang luar biasa ya, karena lini SKU yang mereka hari ini punya baru Sulawesi Selatan, sedangkan kita tahu Sulawesi punya beberapa daerah lain, utara, tenggara, dan seterusnya yang juga punya potensi untuk bisa dikembangkan gitu. Jadi saya rasa potensinya masih sangat besar dan saya dengan senang hati untuk membantu Sulawesi Food ke depannya. Oke Coach, nah Coach saya sudah latihan presentasi nih Coach beberapa kali, harusnya sih udah bagus, tapi bagaimana Coach, saya butuh masukan nih Coach biar slide saya lebih menarik lagi. Oke, saya coba cek sebentar ya slide kamu. Nah ini nih, gambar tabel kamu masih gambar tabel biasa. Sedangkan perlu tabel yang lebih meyakinkan untuk para investor. Nah kamu udah pernah dengar belum? Ada tools dari Gemini yang namanya Canvas. Emang ada Coach? Ada, kita coba ya. Oke, gimana caranya Coach? Kamu buka di gemini.google.com. Kemudian ada tulisan tools yang ada gambar 2 buletannya. Kemudian ada tulisan Canvas. Lalu upload files tabel keuangan kamu tadi. Oke Coach. Nah, kemudian ketik deh. Dari data keuangan di atas, buatkan diagram yang menarik dan mudah dimengerti untuk presentasi. Nah, Wow, lebih menarik ya Coach? iya kan? Dan lebih representatif untuk dipresentasikan kepada para panelis. Boleh juga nih Coach, kalau misalkan buat skrip sekalian, biar saya nanti lebih mudah nih menjelaskan data-datanya. Jadi kamu bisa langsung ketik aja, buatkan skrip singkat 30 detik untuk bisa mempresentasikan diagram di atas secara lisan. Tuh kan, langsung keluar naskah presentasi kamu secara 30 detik. Nah ini tinggal latihan aja sih Coach kalau kayak gini. Oke, kalau gitu kita coba run through yuk presentasi kamu. Oke, siap Coach. Sahabat masak Sulawesi Otentik, perkenalkan saya Nurul, saya founder dari Sulawesi Food. Kami menghadirkan bumbu instan Sulawesi Otentik. Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.